Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasinta Amanda dari jurusan Agroteknologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tepatnya berada di kelas 5H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem organogenesis dan sistem regenerasi tanaman secara in vitro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmaina, SPMSI. Sistem regenerasi tanaman pada kultur jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama organogenesis dan yang kedua somatic embryogenesis. Organogenesis sendiri dapat didefinisikan sebagai proses perkembangan tanaman di mana sel memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi melalui struktur dan fungsinya membentuk morfogenik dari organ. Organogenesis dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Organogenesis secara langsung terjadi apabila eksplan yang meristematik beregenerasi langsung membentuk tunas adventif. Sedangkan organogenesis secara tidak langsung, eksplan terlebih dahulu membentuk kalus meristematik sebelum membentuk tunas. Beberapa ciri-ciri organogenesis secara langsung antara lain tidak melalui fase kalus, bergantung pada spesies, jumlah tunas yang dihasilkan sedikit, keragaman genetik rendah, dan biasanya ditemukan pada tanaman hias. Sedangkan pada organogenesis secara tidak langsung, eksplan terlebih dahulu membentuk kalus meristematik sebelum membentuk tunas. Ciri-ciri sel atau kalus yang meristematik yaitu ukuran selnya sangat kecil, isodiametrik, dinding sel sangat tipis, vakuola berukuran sangat kecil, terdapat nukleus, dan sitoplasma sangat padat. Antara fase kalus dan tunas ada fase meristemoid dan primordia, sehingga tahapannya menjadi eksplan, kalus, meristemoid, primordia, kemudian tunas adventif. Jika dijelaskan secara terperinci, maka tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, dediferent. Pada tahap ini, eksplan yang sel-selnya sudah terdiferensiasi berubah menjadi kalus. Yang kedua, pembentukan meristemoid. Kalus berubah menjadi bersifat meristematik dan membentuk meristemoid. Yang ketiga, induksi primordia organ. Meristemoid yang bersifat kompeten untuk membentuk organ akhirnya terdeterminasi menjadi primordia organ. Yang terakhir, rediferensiasi. Pembentukan kembali organ dari sel-sel kalus yang diawali dengan pembentukan primordia organ. Kultur jaringan atau dikenal dengan kultur in vitro merupakan teknik memisahkan bagian dari tanaman seperti tunas terminal, tunas aksilar, daun, batang, atau embrio serta menumbuhkannya di dalam media buatan dalam kondisi aseptik sehingga membentuk tanaman lengkap. Hal ini didasari oleh adanya daya totipotensi sel. Terbentuknya tanaman lengkap dari eksplan atau potongan bagian tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama adalah kondisi fisiologis eksplan. Eksplan dari jaringan muda dengan titik tumbuh mempunyai peluang membentuk tanaman lengkap lebih besar dibandingkan dari jaringan tua, karena jaringan muda bersifat meristematis dan aktif membelah. Pada lingkungan tumbuh yang cocok akan terjadi proliferasi dan organogenesis. Faktor yang kedua adalah genotip eksplan. Tanaman herba pada umumnya lebih diregenerasikan dibandingkan tanaman berkayu atau tanaman tahunan seperti pada tanaman cengkeh, pala, melinjo, dan sebagainya. Namun demikian, pada tanaman berkayu tertentu seperti jati, cendana, dan sukun tidak sulit diperbanyak secara in vitro. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik juga menentukan kemampuan regenerasi tunas. Faktor yang ketiga, media dasar. Media dasar yang biasa digunakan dalam kultur in vitro antara lain B5, MS, Vesin N1, N6, dan sebagainya. Masing-masing media dasar mengandung unsur hara makro dan mikro serta kandungan vitamin yang berbeda, sehingga masing-masing tanaman memberikan respon berbeda. Namun demikian, sebagian besar tanaman memberikan respon yang optimal apabila dibiarkan pada media dasar MS. Faktor yang keempat yang tak kalah penting adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh yang kita kenal merupakan ekspresi dari gen. Produk yang dihasilkan oleh tanaman di dalam sel atau jaringan disebut dengan ZPT endogen. ZPT sintetis seperti benziladedin, tidiazuron, IBA, dan sebagainya dibuat untuk memacu pertumbuhan tanaman baik pada tanaman budidaya maupun tanaman yang diinduksi dalam kultur in vitro.
Dengan demikian, selain genotip tanaman, kondisi fisiologis ekspan, serta kemampuan meristematis, juga stadia pertumbuhan dari sel atau jaringan juga sangat menentukan keberhasilan regenerasi tunas. Hal ini terkait dengan metabolisme sel, ketersediaan ZPT endogen, serta aktivitas gen-gen yang mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.